Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu man istaqra'a ma kutiba fi hadzal babil wasi'i qadiman wa haditsan yara adadan minal muallafati wal maqalati la ya'ti 'alaihal hasru. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau melanjutkan muqaddimah atau pembukaan yang ada pada kitab ini. Kemudian beliau mengatakan qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, man istaqra'a ma kutiba fi hadzal babil wasi'i, barang siapa atau siapa saja yang meneliti berbagai macam tulisan, yang meneliti berbagai macam tulisan dalam pembahasan yang luas ini, artinya dalam pembahasan adab, qadiman wa haditsan, baik tulisan di masa terdahulu atau haditsan, wa haditsan, dan juga tulisan yang baru, yang kontemporer. Yara adadan minal muallafati wal maqalati la ya'ti 'alaihal hasru. Maka dia akan dapat melihat, ada begitu banyak karangan-karangan dan juga makalah-makalah yang tidak terbatas jumlahnya. Artinya ada sangat banyak. Nah, sampai di sini adalah ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan penggalan ini, beliau memberikan judul untuk penggalan ini, yaitu sababu kathratil muallafati fil adabi wa anwa'iha, yaitu sebab dari banyaknya tulisan yang ditulis mengenai adab dan juga jenis-jenisnya, yaitu anwa'uha, sababu kathratil muallafati fil adabi wa anwa'uha, dan juga macam-macamnya, macam-macam dari kitab-kitab adab tersebut. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, ai inna ma yata'allaqu bi adabid darisi wal mudarrisi babun wasi'un likathrati mabahithihi wa tafri'atihi. Maksud dari penggalan ini adalah innama yata'allaqu bi adabid darisi wal mudarrisi, sesungguhnya yang berhubungan atau yang terkait dengan adab-adab penuntut ilmu dan juga pengajar, babun wasi'un, itu adalah sebuah pembahasan yang luas. Mengapa? Likathrati mabahithihi wa tafri'atihi, karena banyaknya uraian-uraian yang ada dalam bab tersebut dan juga penggolongan-penggolongannya. Kemudian wa'idhami faidatihi, dan juga karena agungnya faidah yang ada dalam pembahasan adab ini. Kemudian wasyiddatil hajati ilaihi. Wasyiddatil hajati ilaihi. Dan karena kebutuhan yang mendesak kepada adab tadi, adab penuntut ilmu dan juga pengajar. Karena sebab-sebab itu, walidha, dan oleh karena itu, kathurat fihil muallafatu. Karena urgensi tadi, maka
ada banyak ya buah karya yang membahas mengenai adab penuntut ilmu dan juga pengajar. Wa ta'addadatil maqalatu. Ya, wa ta'addadatil maqalatu. Ya, dan juga makalah-makalah yang berkaitan dengan hal ini itu ada banyak. Wa kutubu hadzal fanni nau'ani. Ya, dan kitab-kitab yang membahas mengenai cabang ilmu ini, yaitu adab penuntut ilmu dan pengajar, itu ada 2 jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama, kutubun fi adabin ala wajhil umumi. Yaitu kitab mengenai adab, namun dari sisi pembahasan yang umum. Ya, artinya menuntut ilmu dan mengajar secara umum. Ya, adab, ya, kitab adab namun secara umum. Ya, kitab adab secara umum. Wathani, kemudian yang kedua, kutubun fi adabin ala wajhil khususi. Ya. Nah, ini kitab mengenai adab, ya, tetapi dari sisi pembahasan yang khusus. Ya, tadi yang pertama umum, ini khusus. Apa contoh yang khusus? Ka'adabi hamalatil Qur'anil karimi. Ya, contohnya adalah adab-adab bagi ya pengemban atau penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, ada kitab-kitab seperti ini. Atau wa adabil muhadditsi. Ya, atau adab bagi muhaddits, ya, ahli hadis. Wa adabil mufti. Ya, atau adab bagi seorang yang memberikan fatwa, ya, mufti. Wa adabil qadhi. Ya, atau kitab yang membahas mengenai adab bagi qadhi atau hakim. Wa nahwi dzalika. Ya, dan yang sejenis dengan kitab-kitab tersebut. Kemudian wa minal kutubil musannafati fi adabid darisi wal mudarrisi, dan di antara kitab-kitab yang ditulis mengenai adab pelajar dan juga pengajar itu adalah, ya, sebelumnya di sini di subbab ini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala juga memberikan judul subbab, yaitu Ba'dul mu'allafati fi adabid darisi wal mudarrisi. Ya, sebagian tulisan mengenai adab pelajar dan juga pengajar. Al-awwalu, ya, kitab yang pertama itu adalah Al-hathu ala talabil ilmi wal ijtihadu fi jam'ihi. Ya, al-hathu ala talabil ilmi wal ijtihadu atau ijtihadi, ya. Al-hathu ala talabil ilmi wal ijtihadi fi jam'ihi. Yaitu anjuran untuk menuntut ilmu, ya, dan juga anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan ilmu. Yaitu judulnya. Yaitu li Abi Hilalin al-Askari. Yaitu buah karya Abu Hilal al-Askari. Ya, beliau adalah, ya, ahli adab dari Persia. Tuwuffiya ba'da khamsin wa tis'ina wa thalathimi'atin lil hijrati. Yang wafat pada tahun 395 Hijriyah atau minal hijrati. Yang beliau wafat, ya, setelah tahun 395 Hijriyah. Kemudian kitab yang kedua, Ats-Tsani Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i. Yaitu, ya, gabungan, ya, atau pengumpulan dari akhlak-akhlak perawi, ya, dan juga akhlak yang mendengarkan riwayat tersebut. Lil Khatibil Baghdadi, buah karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, beliau ulama yang sangat masyhur dari madhab Syafi'iyah, ya. Tuwuffiya sanata 63 wa 400 minal hijrati.
Ya, tuwfiya sanata 63 wa 400 minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 463 Hijriyah. Ya. Kemudian yang ketiga ats-tsalitsu al-faqihu wal mutafaqqihu. Ya, kitab yang judulnya Al-Faqih wal Mutafaqih lahu. Ya, juga buah karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Yaitu kumpulan dari penjelasan mengenai ilmu dan keutamaannya. Libni Abdil Barri. Ya, buah karya dari Ibnu Abdul Bar. Ya, beliau adalah ulama dari Andalus yang bermadhab Maliki. Yang tuwfiya sanata 63 wa 400 minal hijrati. Yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Kemudian al-khamisu yang kelima, ya, ta'limul muta'allimi tariqut ta'allumi, yaitu mengenai instruksi, ya, mengenai pelajaran dan juga cara untuk belajar. Ya, Liz-Zarnuji, ya, beliau adalah ulama dari Zarnuj, ya, kalau sekarang daerah Kazakhstan. Ya. Tuwfiya sanata 93 wa 500 minal hijrati. Yang wafat pada tahun 593 Hijriyah. As-sadisu yang keenam, Tadhkiratus sami'i wal mutakallimi fi adabil alimi wal muta'allimi. Ya, ini kitab yang masyhur dalam adab penuntut ilmu. Ya, Ibnu Jama'ata Asy-Syafi'i. Buah karya dari Ibnu Jama'ah. Beliau adalah ulama Asy-Syafi'i. Ya, ulama mazhab Syafi'i dari Syam. Yang beliau tuwfiya sanata 33 wa 700 minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 733 Hijriyah. As-sabi'u yang ketujuh, adabut talabi. Ya. Ini adalah Lisy-Syaukani. Ya, buah karya ulama yang masyhur, ya, Asy-Syaukani, ya, ulama dari Yaman yang masyhur. Tuwfiya sanata 50 wa 200 wa 1000 minal hijrati. Yang wafat pada tahun 1250 Hijriyah. Ya, kemudian ats-tsaminu yang ke-8, Khilyatu Thalibil Ilmi. Ya, Khilyatu Thalibil Ilmi. Ini kitab yang juga cukup masyhur, Khilyah Thalibul Ilmi, ya, Khilyatu Thalibil Ilmi li Bakrin Abu Zaidin. Ya, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Ya, tuwfiya sanata 29 wa 400 wa 1000 minal hijrati. Ya, minal hijrati. Ya, tuwfiya sanata 29 wa 400 wa 1000 minal hijrati. Yang wafat pada tahun 1429 Hijriyah. Ya, buku yang juga tidak tebal, ya, namun penuh dengan adab-adab dalam penuntut ilmu, dan ini karya kontemporer. Artinya mungkin lebih relevan dalam beberapa hal kalau kita baca. Ya, namun karena Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala itu juga ahli adab, tingkat kesusastraannya tinggi, maka kitab ini itu cukup sulit, ya, dibaca oleh pemula, apalagi tanpa syarah. Ya, saya dahulu ketika mulai latihan membaca kitab, ini adalah kitab yang pertama saya coba. Ya, waktu itu yang ada dalam pikiran saya,
Yang namanya menuntut ilmu itu harus dimulai dari adab dulu. Kemudian memilih kitab ini. Ya, kemudian ketika membaca di depan ustadz ternyata sangat sulit. Ya, kosakatanya, kemudian uslubnya itu sangat sulit. Apalagi bagi pemula, ya seperti saya. Maka ya tidak sampai selesai, mungkin baru 1/10, ya, kemudian ganti kitab lain yang tata bahasanya lebih sederhana. Ya, tapi ini kitab yang sangat baik. Kemudian at-tasi'u yang ke-9, wa mimma yahsunu dzikruhu. Ya, dan di antara perkara yang selayaknya disebutkan huna di sini, ya. Apa itu? Annal imama Aba Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiyya, ya, bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, yaitu yang masyhur dengan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, tuwfiya sanata tis'ina wa sab'imi'atin minal hijrati, yang wafat pada tahun 790 Hijriyah, lahu fi kitabihi al-muwafaqati, ya, beliau itu dalam salah satu buah karya beliau yang berjudul Al-Muwafaqat, mabahithu tarbawiyatun nafisatun. Ya, dalam kitab beliau tersebut itu ada uraian mengenai pendidikan. Ya, yang uraian tersebut nafisah, ya, tidak ternilai, ya, artinya sangat berharga. Lam yusbaq ilaiha, yang tidak ada yang mendahului penjelasan seperti itu sebelumnya. Ya, artinya penjelasan atau uraian ini itu termasuk yang pertama. Ya. Kemudian tu'akkidu anna Syatibiyya laisa mujarradi usuliyin mujaddidin. Ya, maka pembahasan tersebut, uraian mengenai pendidikan, ya, atau ada penuntut ilmu ini dalam kitab tersebut itu menegaskan bahwa Al-Imam Asy-Syatibi itu bukan semata-mata seorang pakar usul yang mujaddid. Ya, karena Al-Imam Asy-Syatibi itu dikenal sebagai ulama usul. Ya, dan beliau mujaddid, ya. Au faqihin mutamayyizin, dan beliau bukan semata-mata seorang ulama fikih yang istimewa. Ya, walakinnahu ma'a dzalika muallimun kabirun. Ya. Dengan pembahasan tersebut, ya, akan tetapi beliau bersama hal tersebut, artinya selain ulama usul dan juga ulama fikih, beliau ternyata adalah, ya, guru yang agung, ya, wa murabbin azimun, dan juga pendidik yang hebat. Ya, beliau sudah ulama, ya, ulama usul, kemudian ulama fikih, namun juga beliau piawai dalam mendidik. Ya, tidak semua ulama bisa seperti itu. Faqad uniya Syatibiyyu bi kullil arkani. Ya, dan sungguh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala itu memberikan perhatian yang besar dalam setiap rukun-rukun. Awil muqawwimatil asasiyati, atau juga unsur-unsur yang pokok li amaliyatit tarbiyati. Ya, untuk, ya, atau memberikan perhatian besar terhadap rukun-rukun dan juga unsur-unsur pokok li amaliyatit tarbiyati. Ya, untuk proses pendidikan. Ya, beliau memberikan perhatian yang besar terhadap proses pendidikan. Wahiyal maddatul ilmiyatu. Ya, dan itu merupakan komponen keilmuan. Ya, yang namanya proses pendidikan itu adalah salah satu dari ini kembali ke rukun, ya. Kembali ke arkan. Berarti apa saja rukun-rukun dan juga unsur-unsur pokok yang ada pada proses pendidikan, ya, yaitu yang pertama wahiyal maddatul ilmiyatu,
yaitu komponen keilmuan. Wal muallimu, ya, dan pengajar. Yang namanya proses pendidikan, rukunnya pasti ada pengajar. Wat talibu, dan pelajarnya. Namanya proses pendidikan pasti ada pelajarnya. Wat tariqatul lati yusilu bihal muallimul maddata ila talibi. Ya, ini yang penting. Rukun yang berikutnya adalah cara atau metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan topik pelajaran kepada muridnya. Ya, jadi metode. Ya, metode atau cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan topik pembahasan kepada muridnya. Wa sayaridu insyaallahu fi hadzal syarhi syai'un min dzalika. Dan insyaallahu ta'ala akan datang dalam kitab ini, yaitu syarah ini, itu kutipan dari hal tersebut. Yaitu sesuatu atau kutipan mengenai hal tersebut. Al-Ashiru, yang ke-10, kitab yang ke-10, Kadzabnul Jauzi. Ya, demikian juga Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Tuwfiya sanata sab'in wa tis'ina wa khamsimi'atin, yang wafat pada tahun 597 Hijriyah, ya, minal hijrati. Fa inna lahu fi kitabihi Saydil Khatiri. Beliau dalam kitab beliau, yaitu Saydul Khatir, ya, kitab yang sangat masyhur, fawaida nafisatan. Ya, beliau itu dalam kitab beliau Saydul Khatir itu ada faidah-faidah yang sangat berharga. Wa tanbihatin latifatan, dan juga peringatan-peringatan yang lembut fi hadzal maudhu'i, ya, di dalam pembahasan ini. Ya. Sayati insyaallahu syai'un minha, yang juga insyaallahu ta'ala itu akan datang penjelasan, ya, atau akan datang kutipan, ya, kutipan dari perkataan beliau di dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya al-hadiyah asyara, yang ke-11, wa kadza allamatul qasimi fi zamanihi, ya, dan demikian juga ulama besar di kota Qasim pada zamannya. Yaitu siapa? Asy-Syaikhu Abdurrahmani As-Sa'di. Yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tuwfiya sanata 76 wa 300 wa alfin minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Faqad jaa'a fi akhir kitabihi, ya, dan telah datang pada akhir kitab beliau Al-Fatawa As-Sa'diyatu atau Al-Fatawa As-Sa'diyati, yaitu kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, safahatun mali'atun bitaujihatin nafisati. Ya, di akhir kitab beliau tersebut itu ada halaman-halaman atau lembaran-lembaran yang dipenuhi dengan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Allati tanfa'ul 'alima wal muta'allima. Ya, yang nasihat-nasihat yang berharga tersebut itu sangat memberi manfaat kepada ulama, ya, dan juga penuntut ilmu. Kemudian wahiya taujihatun shadiratun minasyaikhi an tajribatin wa tatbiqin. Ya, wahiya taujihatun shadiratun minasyaikhi an tajribatin wa tatbiqin. Dan itu merupakan nasihat-nasihat yang disampaikan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang berdasarkan pengalaman beliau dalam, ya, proses pelajaran dan juga tatbiq, ya, implementasinya.
wa sayaridu syai'un minha insyaallahu ta'ala. Dan juga kutipan dari nasihat tersebut itu akan datang dalam kitab ini insyaallahu ta'ala. Kemudian qauluhu, ya, beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wala yakhfa, ya, dan juga tidak samar, ya, anna li ruhi kulli asrin, ya, bahwa di setiap ruh, ya, pada setiap zaman, madharon fima kutiba fi wajibatihi wa matalibihi, ya, bahwa ya tidak samar, ya, bahwa terlihat, ya, semangat yang serupa, ya, pada setiap zaman pada apa-apa yang ditulis, ya, atau dalam kitab-kitab yang ditulis pada zaman tersebut, setiap zaman tersebut, fi wajibatihi wa matalibihi, ya, baik mengenai kewajiban-kewajibannya dan juga tuntutan-tuntutannya. Nah, di sini yang penting adalah wa katsirun minha, ya, dan kebanyakan dari pembahasan-pembahasan tersebut atau kewajiban dan tuntutan tersebut itu tubaddalu bi ghairiha, atau abdala yubtilu juga bisa, berarti wa katsirun minha tubaddalu bi ghairiha. Dan banyak dari pembahasan tersebut itu digantikan dengan yang lainnya. Ya, ini perkara yang penting, ya. Dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu memberikan judul untuk penggalan ini, yaitu al-istighna'u an ba'di ma katabahul mutaqaddimuna. Ya, al-istighna'u an ba'di ma katabahul mutaqaddimuna, yaitu tidak diperlukannya, ya, sebagian dari apa yang ditulis oleh ulama terdahulu. Ya, ini bukan berarti mengecilkan apa yang dituliskan oleh ulama terdahulu. Namun pembahasan ini, ya, pembahasan adab ini, itu secara umum terus berkembang. Karena apa? Karena metode pembelajaran itu juga akan terus berkembang. Ya, mungkin sarana yang dulu ada, ya, mungkin dulu mengajarkan itu menggunakan pena, ya, bahkan mungkin batu tulis dan lain sebagainya, tentu berbeda dengan sarana pembelajaran sekarang. Maka ada beberapa pembahasan yang konteksnya itu hanya berlaku untuk masa itu. Ya. Akan tetapi mungkin tidak dapat diterapkan pada masa sekarang. Yaitu hanya sebagian saja. Ya, walaupun inti dari pembahasan yaitu mengenai adab itu tetap apa yang ditulis ulama terdahulu itu adalah yang paling berharga. Tetapi ada sedikit mengenai metode dan lain sebagainya yang kita sudah tidak memerlukannya. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, ya, mengenai pembahasan ini. Ya, hadhihi, ini perkara ini adalah, atau penggalan ini itu adalah laftatun jamilatun jiddan minal muallifi. Ya. Jadi penggalan ini itu merupakan perhatian yang sangat indah, ya, dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Ya, hanya satu kalimat ini, namun ternyata ini mengandung perhatian yang sangat indah. Apa itu? Mufaduha, ya, maksud dari penggalan ini, anna ba'da ma katabahu al-aqdamuna, ya, anna ba'da, mufaduha anna ba'da ma katabahu al-aqdamuna tubaddalu bi ghairihi. Oh, berarti tadi tubaddalu, ya. Wa katsirun minha tubaddalu bi ghairiha. Nah, di sini mufaduha maksudnya anna ba'da ma katabahul aqdamuna tubaddalu bi ghairihi. Bahwa sebagian, ya, hanya sebagian saja dari apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu itu sebagiannya ada yang diganti dengan tulisan yang lain. Ya. Kemudian penjelasannya apa?
falam takunil hajatu da'iyatan ila iradihi. Ya. Mengapa ada tabdil di situ? Mengapa tulisan yang sudah dahulu kemudian digantikan ya dengan sesuatu yang lain? Karena apa? Falam takunil hajatu da'iyatan ila iradihi. Karena kebutuhan itu tidak mendorong untuk menyampaikan hal-hal yang dahulu ditulis tersebut. Ya. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang sekarang ada, namun dulu tidak ada. Itu disebabkan karena adanya perubahan-perubahan. Artinya ada hal-hal yang sedikit hal-hal yang telah ditulis oleh ulama terdahulu mengenai adab ini yang tidak ada tuntutan untuk disampaikan saat ini. Ya. Apa mithlama yata'allaku bisti'aratil kutubi. Ya, sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan peminjaman buku. Ya, mungkin peminjaman buku metodenya dahulu dengan sekarang itu berbeda. Wa naskhiha, ya, dan juga proses penyalinannya tentu berbeda dulu dan sekarang. Wasifatin naskhi, ya, dan juga metode dalam penyalinan ya, dulu dan sekarang itu berbeda. Kemudian wawasailil kitabati, ya, dan juga media-media ya, atau sarana yang digunakan untuk menulis. Ya, ini sangat terlihat jelas ya, bahwa misalnya proses dari penulisan tangan, pengetikan dan lain sebagainya itu sudah berbeda. Wa nahwi dzalika, ya, dan juga yang sejenis dengan itu. Ya, kenapa? Li'anna likulli asrin ihtiyajatihil mulaimati lahu. Ya, li'anna likulli asrin ihtiyajatihi al-mulaimati lahu. Karena setiap zaman itu ada kebutuhan-kebutuhan yang sesuai bagi tiap zaman tersebut. Ya. Kemudian wa tariqatahul munasabat. Isim fa'il aja. Berarti wa tariqatahul munasibata li abnaihi. Ya, dan setiap zaman itu memiliki metode yang sesuai bagi anak-anak zaman tersebut. Ya, pemuda-pemuda zaman tersebut. Ya, karena yang belajar itu adalah anak-anak dan pemuda. Dan metode yang sesuai untuk tiap zaman itu tentu berbeda. Wa hadza dhahirun fi asrinal hadiri. Ya, dan ini tampak jelas di zaman kita sekarang ini. Ya, apa itu? Kataghayyuri tariqati ta'limi. Ya, seperti ya berubahnya metode pengajaran. Kemudian wa tariqatil manahijid dirasiyati. Ya, wa tariqatil manahijid dirasiyati. Dan juga adanya perubahan kurikulum. Ya, kita mengetahui dalam proses pendidikan itu kurikulum selalu ditinjau ulang, kemudian diubah jika diperlukan karena mengikuti perkembangan zaman. Fa dhaharatil matabi'u. Dan sekarang ya mulai muncul banyak percetakan-percetakan. Ya, kita mengetahui dalam kitab yang sama itu bisa jadi dicetak oleh beberapa penerbit dengan muhakkik yang berbeda. Wa tanawwa'at wasailut ta'allumi. Ya, dan juga ada berbagai macam sarana dalam pendidikan yang dahulu tidak ada. Apa itu? Kasyabakatil ankabutiyati. Kasyabakatil ankabutiyati. Ya, seperti misalnya internet. Ya, itu termasuk sesuatu yang sangat mengubah proses pembelajaran. Ya, mathalan ya misalnya. Wa dzakarul muallifu li hadzat tabadduli sababaini. Ya, dan penulis yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan untuk penggantian ini atau beberapa hal yang diganti dari
penulis terdahulu itu sababaini, ada dua sebab. Al-awwala, yang pertama, dhaharat umurun fit ta'allumi saratil inayatu biha aktsara. Ya, dhaharat umurun fit ta'allumi saratil inayatu biha aktsara. Muncul perkara-perkara dalam proses pembelajaran yang menjadikan perhatian terhadap perkara-perkara tersebut itu menjadi lebih besar. Ya, karena perkara-perkara itu tadinya tidak ada. Kemudian muncul. Ya, perkara-perkara tersebut itu menjadikan perhatiannya itu menjadi lebih besar. Ats-tsaniyah, yang kedua, ikhtilaful 'adati fi atwariha wa syu'uniha. Dan juga yang menyebabkan penggantian tadi itu adalah perbedaan kebiasaan atau adat. Ya, karena itu tergantung dari kondisi dan juga keberagaman, ya, dan juga situasinya. Karena secara umum setiap zaman, setiap daerah itu memiliki adat yang berbeda. Ya, bisa jadi di suatu kawasan hal seperti itu sudah dianggap beradab. Tetapi mungkin di tempat lain itu masih dianggap belum beradab. Ya, atau di suatu waktu bisa jadi suatu sikap itu dianggap sudah beradab. Kemudian di waktu yang lain itu dianggap justru belum beradab. Ya, sangat tergantung dari kondisi dan keadaannya. Kemudian talbiyatan li hajatil asri. Ya, maka tujuannya adalah mengikuti kebutuhan zaman. Ya, karena tiap zaman itu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan adanya sebagian dari tulisan ulama terdahulu yang digantikan dengan tulisan ulama yang lebih datang belakangan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.